Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyinggung isu nepotisme hingga dinasti politik dalam kampanyenya. Meski tidak menyebutkan sosok yang ia sindir, namun dua isu tersebut kerap dikaitkan dengan Cawapres 02 Gibran Rakabuming. Cak Imin mengatakan nepotisme adalah kelakuan prasejarah dan mengandalkan ketidakmampuan seseorang. Pernyataan itu disampaikan Cak Imin dalam acara deklarasi relawan Kaula Muda Nusantara, Rekan Amin di Jakarta, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Jangan ngaku muda tapi kalau kelakuanmu adalah kelakuan prasejarah, mengandalkan ketidakmampuan dirinya, tetapi mengandalkan nepotisme dan dinasti, kata Muhaimin. Menurut Cak Imin, nepotisme merupakan perilaku politik yang melawan demokrasi. Adapun isu nepotisme dan dinasti politik kembali menyeruak setelah Gibran lolos menjadi cawapres. Gibran memperoleh tiket maju Pilpres atas keputusan Mahkamah Konstitusi, MK. Keputusan MK tersebut membuat paman Gibran yang juga merupakan Ketua MK Anwar Usman dinyatakan melanggar etik berat. Akibatnya Anwar dipecat dari jabatannya sebagai Ketua MK. Terus dibeli, itu tebas. Tapi tebas bahasa Indonesia dipotong. Mau kalian potong? Tidak. Kita tidak mau dipotong. Kita ingin eksis dan menentukan masa depan kita sendiri. Perubahan? Amin. Perubahan? Amin. Perubahan? Amin. Nampaknya ada yang ingin menebas, membeli murah, atau menebas, memangkas masa depan kita. Sebab apa? Kita tahu persis bagaimana semua cara dilakukan, bagaimana semua upaya dilakukan. Tetapi bagi Amin, tujuan baik tidak boleh menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik harus kita lakukan dengan baik, tidak boleh merusak tatanan. Saya kagum kalian semua, rekan-rekan ini, tetap jalan lurus, tidak mau merusak tatanan, tidak mau mengatasnamakan ini itu, tapi berdiri di atas kaki sendiri. Kaula Muda Nusantara. Kita ini bukan Kaula Muda Wakanda. Betul? Kita ini bukan ikatan-ikatan Wakanda. Betul? Kita adalah anak-anak muda, mungkin yang tertua saya. Kalian, rekan-rekan, adalah anak-anak muda yang memiliki masa depan dan ingin mewarnai masa depan, bukan diwarnai oleh orang lain. Sebetulnya tahun 1950, kakek buyut saya, Kiai Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, menyampaikan, ukhuwah nahdiyah, kebersamaan para nahdiyin, itu bukan hubungan antara kuda dan pedati dalam perjalanan sebuah doka. Hubungannya adalah saling menentukan, bukan satu menentukan yang lainnya. Coba tahun 1950, Kiai Hasyim Muzadi, kita tidak ingin, kata beliau, almarhum Kiai Hasyim Muzadi, kita tidak ingin disuruh mendorong mobil mogok, setelah mobilnya jalan kita ditinggalkan. Betul? Betul. Saya mengutip dua tokoh besar ini, Mbah Wahab dan Kiai Hasyim. Mulai dari Mbah Hasyim Asy'ari sampai Mbah Hasyim Muzadi, semua sama. Kita ingin mewarnai dan menentukan masa depan. Alhamdulillah, keluarga besar kita selalu menentukan masa depan bersama-sama kekuatan yang lain. Sehingga kita ditakdirkan menjadi penentu arah masa depan. Tanya Pak Fathan, siapapun yang bersama PKB dalam setiap pilpres biasanya pemenang pilpres dalam setiap pilpres. Tanya Pak Fathan, 4 kali pilpres di mana ada PKB, di situ ada kemenangan. Insya Allah sejarah terulang lagi 2024 di mana ada PKB,
Di situ ada kemenangan. Allahumma amin. Awalnya disepelekan. Amin. Ya, semua survei menyatakan nomor 3. Hari ini semua survei menyatakan kalau toh 2 putaran pasti Amin masuk putaran kedua. Ini artinya takdir sudah di depan mata kita. Ditambah energi baru rekan-rekan ini semua, insya Allah takdir akan menjemput dan mengawal kemenangan perubahan di Indonesia untuk pemilu yang akan datang. Amin. Rekan-rekan semua yang hadir maupun di seluruh Indonesia melalui Zoom, ini membuat saya terlalu bersemangat. Karena kalian ingat dengan cita-cita kebersamaan ini. Rekan-rekan ini mengerti betul bagaimana masa depan tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Kita harus mengawal masa depan kita. Kita tidak boleh lagi menitipkan kepada orang lain masa depan kita. Kita harus ikut menjadi bagian dari setidaknya penentu arah pena dari catatan-catatan sejarah. Sebab saya punya teman lupa, dia lebih kenal kepada saya tapi seolah-olah lebih kenal yang orang lain. Who is he? Sebetulnya lebih dekat di otaknya who is Muhaimin daripada who is he. Jawabannya sederhana, karena mereka lupa seluruh semangat Pak Wahab Hasbullah dan semangat Pak Hashim Muzadi. Moga-moga kita semua sebagai orang muda tidak lagi berpangku tangan menunggu ditentukan takdir masa depannya orang lain, tetapi kita sendiri yang menoreh sejarah catatan perjalanan kehidupan bangsa kita di masa yang akan datang. Amin. Sanggup kita mencatat bersama-sama? Mari bersama rekan Amin hari ini, insya Allah kitalah yang akan menjadi bagian dari tinta catatan sejarah perubahan. Saya ingin sedikit membongkar apa makna di balik perubahan. Yang pertama, saya perkenalkan dulu, saya berpasangan dengan Mas Anies, sebuah takdir baik yang di luar nalar apa yang sedang kita perjuangkan. Sebegitu sulitnya kita bertemu, mungkin rekan-rekan semua tahu. Sebegitu sulitnya kita dipertemukan karena ada tembok-tembok yang menghadang. Alhamdulillah, akhirnya terjadi takdir bahwa Anies Muhaimin reunian di dalam pasangan ini. Kenapa reunian? Karena saya sama Mas Anies bukan orang lain. Saya sama-sama kuliah di UGM, Mas Anies di ekonomi, saya di Fisipol. Sama-sama tahun 1990-an kita sama-sama bergerak di gerakan mahasiswa, mulai dari pers mahasiswa, gerakan gagasan pemikiran dan kajian, gerakan advokasi, waktu itu ada namanya advokasi Kedung Ombo. Kita juga waktu itu mengadvokasi literasi demokrasi. Kita juga melakukan apa yang disebut sebagai bangkitnya gerakan mahasiswa setelah 30 tahun mati kutu oleh NKKBKK. Dulu ada namanya normalisasi kehidupan kampus dan PKK, saya sampai lupa namanya. Kampus dieliminir, dilarang keluar dari pagar kampusnya. Hanya boleh di dalam kampus, tidak boleh keluar ngurusin di luar kampus. Sehingga 30 tahun lebih kampus dan mahasiswa ini nabubukan dengan satu istilah yang namanya menara gading, sehingga tercerabut dari akar problematika sosial politik. Alhamdulillah, gerakan pemikiran, kajian, gagasan, termasuk salah satunya waktu itu kami merintis yang namanya sejarah yang ditutup-tutupi untuk dibuka kembali. Salah satunya adalah sejarah kemerdekaan yang peran dan kiprah para ulama waktu itu tidak ada dalam catatan sejarah pun. Kita lakukan penelitian, kita kaji, kita cari dokumen-dokumen, bekerja sama dengan Arsip Nasional. Kita temukan fakta-fakta bahwa ulama-ulama kita bukannya tidak hadir dalam perjuangan kemerdekaan, tetapi tidak
akui catatan sejarahnya, bahkan cenderung dibuang dari rentetan sejarah kelahiran bangsa kita. Nah, itulah rintisan itu, dan saya menyatakan sama Mas Anies waktu itu berhasil. Kemudian puncaknya di bawah kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, akhirnya masuklah era demokrasi dan reformasi 1990 dan apa. Saya dan Mas Anies menyebutnya perubahan jilid 1. Tiba-tiba takdir membawa kami dalam satu titik temu. Calon presiden Mas Anies, saya calon wakil presiden. Saya menyampaikan, insya Allah 2024 adalah takdir akan menyebut perubahan jilid kedua untuk keadilan dan kemakmuran yang merata. Allahumma amin. Inilah track record kami yang bukan soal sok-sokan atau sombong-sombongan. Track record bagi kami itu penting. Kepada teman saya yang lagi lalai karena ketebas itu, supaya ingat bahwa ada track record, ada satu perjalanan panjang yang tidak boleh putus dari seluruh rangkaian dari sejarah kehidupan sosial, kehidupan budaya dan politik kita. Nah, pada posisi itulah saya bangga rekan-rekan Amin ini punya sejarah. Saya kira kita semua tahu Kawula Muda Nusantara ini memiliki sejarah yang tidak pernah terputuskan. Jadi alhamdulillah saya bisa menyaksikan video profil yang saya tidak pernah lihat ini tadi. Sejarah itu bagian yang tak terpisahkan, sehingga insya Allah amanat Kawula Muda Nusantara yang diserahkan kepada saya hari ini, insya Allah kami akan emban dan buktikan di pemerintahan 2024-2025 yang amin. Alhamdulillah, begitu saya masuk pemerintahan sama Pak SBY, mulai merintis pengakuan Hari Santri dalam pemerintahan Pak Jokowi, akhirnya 2019 sejarah yang terbungkus di dalam tumpukan rezim dan otoritarianisme itu akhirnya terbongkar. Hari ini kita menyaksikan, kita melihat fakta bahwa ada kondisi yang tidak baik-baik saja. Ada kondisi yang tidak seharusnya perlu terjadi. Ibaratnya, saya ingin menyampaikan, saya sudah sering tertipu di dalam politik. Kali ini kami dan rekan Amin semua tidak boleh tertipu menitipkan sejarah politik, tetapi kita akan menulis sejarah sendiri bagi perjalanan kehidupan kebangsaan, terutama untuk kaum muda di seluruh Nusantara. Allahumma amin. Dari situ rekan-rekan sekalian, kita bisa mulai. Mulai dari mana? Mulai dari meluruskan seluruh keadaan yang tidak baik-baik ini. Saya ingin bongkar dua saja. Yang pertama, soal politik. Politik, Anda semua sudah tahu, tapi saya ingin buka sedikit. Bahwa orang tidak berani mengaku Indonesia, saking takutnya kena kasus hukum, maka mengaku sebagai Wakanda. Di sebuah negara Wakanda, seorang yang kritis ditangkap, kemudian bahkan dikriminalisasi. Kita tidak boleh menyatakan itu. Insya Allah 2024 perubahan terjadi, demokrasi yang hakiki akan kita kembalikan seperti spirit reformasi dan demokrasi tahun 1990. Ini politik. Belum lagi munculnya politik dinasti. Saya tadi tertarik yang disampaikan oleh rekan Saiful. Muda hari ini pemimpin masa depan. Kalau saya bisa tambahin lagi, yang muda itu bukan soal usia, tapi soal kelakuan. Jangan ngaku muda, tapi kalau kelakuanmu adalah kelakuan prasejarah, mengandalkan ketidakmampuan dirinya, tetapi mengandalkan dari nepotisme dan apa? Satu lagi, dinasti sama nepotisme itu
sebuah perilaku politik prasejarah, saudara, tua sekali, prasejarah, kerajaan sebelum kerajaan, bahkan sebelum kerajaan, ini melawan demokrasi. Tapi Kaulah Muda Nusantara, muda berarti praktek dan usia. Alhamdulillah, hari ini saya ketemu rekan-rekan muda yang berani ngambil resiko untuk bersama Amin dalam mewujudkan muda dalam usia dan praktek kehidupan dan perjuangan politik. Demokrasi kita luruskan, kita tegakkan di mana demokrasi dan reformasi, anti KKN, anti kolusi, anti dinasti, kita wujudkan di kepemimpinan nasional yang akan datang. Amin. Ekonomi. 10 tahun terakhir tidak ada UMKM yang nggak tumbang. Semuanya tidak ada yang naik kelas UMKM. Dan saya belum pernah dengar dari teman-teman Kaulah Muda ada, nggak usah 10 lah, 5 entrepreneur yang mencorong tanpa KKN. Tidak pernah. Kalau mau maju pasti KKN dulu baru maju. Kita ingin rubah. Ini semua akibat apa? Ketertutupan sistem yang hanya memberikan akses terbatas kepada segelintir orang. Insya Allah perubahan yang ingin kita wujudkan adalah ekonomi yang memberikan peluang yang sama kepada seluruh pelaku ekonomi tanpa pandang bulu, dan tidak ada yang namanya oligarki dan yang disebut sebagai penguasaan kelompok tertentu. Setuju. Makanya saya sampaikan dalam visi misi kami, tidak boleh pemain merangkap wasit, tidak boleh pemain membuat aturan sekaligus pemain bisnis. Yang boleh terjadi adalah semua aturan harus diposisikan dan dibicarakan secara terbuka, dan pelaku usaha harus memiliki akses yang sama dalam upaya demokrasi mewujudkan aturan yang fair. Fairness di bidang ekonomi bukan hanya sekedar melahirkan pengusaha yang naik kelas, tetapi akan melanggengkan kekuatan ekonomi nasional. Itulah yang disebut perubahan. Itulah perubahan. Tentunya 2 contoh dulu, tadi politik, kemudian ekonomi. Dan banyak aspek lagi. Perubahan harus dilakukan karena apa? Karena kita ingin menjadi bagian dari penyiap masa depan. Kalau demokrasi diselewengkan, kalau sentralisme kembali diwujudkan, contoh sederhana. Dulu zaman Gus Dur jadi presiden, ada namanya Menteri Otonomi Daerah. Karena apa? Ingin menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah. Hari ini semuanya serba sentralistik pusat, hanya bupati wali kota, hanya gubernur, semuanya serba sentralistik. Anggaran disentralkan, APBN 80% pusat, 20% baru di daerah. Ini boleh kalau ada menteri yang bantah boleh. Saya wakil ketua DPR juga tahu data, sama-sama tahu data. Soalnya yang debat siapa yang membantah orang lain. Ya kalau kamu debat sama saya, ya kamu harus bantah. Jangan minta tolong orang lain untuk membantah pendapat saya. Betul atau betul? Jangan pernah ngaku pemuda kalau kamu bersembunyi di balik ketiak para opa-opa yang lain. Opa bukan yang lain. Nah, karena itu sangat aneh. Kok ada ya yang nggak bisa dititipi kok menitipkan ke sana. Tidak boleh ada sejarah terulang. Kita hanya mendorong mobil mogok, dan ketika mobilnya jalan kita ditinggalkan, say hello goodbye, ditipu kembali lagi terjadi seperti yang diamanatkan Ki Hasyim Muzadi Almarhum beberapa waktu yang lalu. Untuk itu kesungguhan rekan Amin dan saya hari ini bagian dari untuk melanjutkan apa yang dipesankan bahwa hafazullah, apa yang disampaikan oleh Almarhum Ki Hasyim Muzadi, bagian dari untuk terus kita mewarnai dan merubah bangsa ini. Contoh politik sudah, contoh ekonomi sudah, contoh anggaran sudah.
kita akan wujudkan begini. APBN kita 3.000 triliun. Saya pernah di legislatif, sampai hari ini masih di legislatif. Saya pernah di eksekutif, pernah menjadi menteri. Saya melihat sejak 2004 kita sudah menyadari betul apa yang disebut pertumbuhan usia kaum muda. Sampai hari ini malah sudah mulai menuju puncak. Sudah di atas 50% usia kaum muda. Itu sudah disadari bersama sebagai bangsa. RPJPF, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang, RPJMN, sudah dimulai tahun 2014. Tapi apa yang terjadi? Hanya menjadi kesadaran dan agenda. Keberpihakannya itu saya sisir sulit. Tidak bisa nyata dalam kesadaran bonus demografi. Gimana mau ngomong generasi emas? Keberpihakan kalian terhadap generasi muda tidak memberi ruang kepada generasi emas untuk tumbuh menuju 2045. Struktur anggaran kalian tidak seperti yang menjadi omongan. Oleh karena itu, Amin telah berdiskusi, berbulat tekad. Kalau Amin menang, 5% APBN harus digelontorkan untuk kaum muda supaya kaum muda yang perlu dicatat. Ini bukan soal uang yang kemudian hilang. Valuasinya, nilai tambahnya kepada kaum muda, ini investasi masa depan. Ini yang namanya pemerintah punya agenda dan memiliki prioritas. Insya Allah dari 5% APBN itu hanya sekitar 150 triliun. Untuk apa 150 triliun? Yang mau bisnis kaum muda diberi ruang seluas-luasnya, permodalan yang mudah dan paling memungkinkan untuk tumbuh. Yang kedua, yang mau meningkatkan kapasitas. Dulu Pak Jokowi yang kedua ada namanya kartu prakerja. Kita bongkar itu, kita suntik lebih besar lagi supaya apa? Tidak hanya nonton YouTube untuk mendapatkan prakerja dan subsidi sekitar 600 ribuan. Kita bongkar itu. Siapapun kaum muda yang ingin maju dan punya kompetensi, terbuka luas beasiswa sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Baik di dalam maupun di luar negeri. Yang mau short course, mau ambil keterampilan jangka pendek maupun yang S1, S2, S3. LPDP kita kelontor sebesar-besarnya. Terutama untuk santri, tidak akan kita biarkan berkompetisi yang selalu kalah. Kita siapkan. Ini aneh nih LPDP ini. Yang kompetisi ada, yang dapat ya yang kaya. Kalau yang kaya yang mutunya memang lebih baik. Kayak rekan-rekan ini sudah miskin, nggak punya akses, ya kalah terus di LPDP. Pemerintah harus memberi afirmasi kesiapan untuk mengatasi itu. LPDP kita perbanyak, kita perluas, kita beri pilihan-pilihan. Kita berikan pra-LDP. Harus ada pra-LDP, LPDP. Karena apa? Kalau dibiarkan pasar terbuka, yang menang itu juga. Yang makannya sehari 3 kali. Kayak rekan-rekan yang makannya sehari 2 kali, gimana nasibnya? Udah gitu dijanjiin makan siangnya dari sono lagi gitu. Miskin amat loh. Makan siang aja digratisin. Nah karena itu, saudara-saudara, rekan-rekan semua yang saya hormati, ini konkret. Kalau mau ngomong bonus demografi, ngomonglah dengan fakta. Ada yang protes, Gus Imin ini janji melulu. Lebih baik janji dan kalian tagih nanti daripada kalian ditipu dan ditipu terus. Betul. Lebih baik janji. Oleh karena itu saya menantang kepada kaum muda Nusantara di seluruh Indonesia. Mari kita wujudkan cita-cita besar. Kita robah kemandekan ini. Ya, saya selama ini berusaha terus, tapi tidak ada jalan lain yang lebih bisa merubah kepemimpinan nasional. Ya, yang di kementerian berusaha nggak akan bisa apa-apa kalau kepemimpinannya tidak melakukan perubahan. Karena itu saya mengajak rekan-rekan seluruh Indonesia yang hadir di sini maupun melalui Zoom,
ayo kita rebut perubahan, ayo kita wujudkan perubahan. Yang kita lakukan hari ini adalah pengabdian untuk 270 juta rakyat kita semua. Amin. Saya senang dan bangga kalian sungguh-sungguh. Saya senang dan bersyukur kalian menjadi bagian dari keyakinan masa depan perubahan. Dan catat, sejarah yang akan membuktikan bahwa insya Allah kita menjadi bagian dari penulis sejarah perubahan yang baik bagi 270 juta rakyat kita semua. Amin. Saatnya kita berubah, saatnya kita mulai. Resiko yang kita lihat ke depan tentu ada, tetapi Allah bersama kita untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemajuan bangsa kita. Allahumma amin. Terima kasih kepada rekan Iqbal, rekan Saiful, rekan-rekan semua yang telah menjadi bagian dari semangat perubahan ini. Semoga ikhtiar ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ikhtiar dan usaha keras kita ini betul-betul menghasilkan perubahan. Saya sudah keliling dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Perubahan tidak bisa dielakkan. Setiap nurani rakyat ingin nasibnya berubah dan dititipkan kemana, kadang mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai. Saya berharap rekan Amin inilah yang menjemput nurani perubahan itu, menjemput sekaligus menyapa nurani perubahan yang masih terendapkan di dalam hati seluruh rakyat Indonesia, sehingga tali bersambut, sehingga kemauan menjadi ada jembatan. Dan saya minta rekan Amin ini menjadi jembatan antara kerinduan perubahan dengan fakta yang akan kita wujudkan 14 Februari yang akan datang. Jangan ragu-ragu karena perubahan pasti datang. Jangan ragu-ragu karena kita membutuhkan perubahan. Amin. Perubahan. Amin. Perubahan. Amin. Perubahan. Amin. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan rasa bangga, syukur, dan terima kasih rekan-rekan Amin semua telah menjadi bagian dari kekuatan kemenangan kita semua. Salam hormat dan salam cinta saya kepada seluruh keluarga, tetangga, andai tolan. Sampaikan salam Gus Imin. Insya Allah kami siap mengemban amanah yang kalian berikan kepada kami. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT. Kita semua diberi kemenangan 14 Februari. Insya Allah 14 Februari hari perubahan nasional. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tangan untuk calon wakil presiden kita, rekan Abu Muhaimin Iskandar. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas segala pemaparan, penguatan serta Sekali dari mana? Festival pemilu. Kamu datang? Tadi acara baru mulai aku coba. Gara-gara ini. Geser gitu. Emang itu dan ini. Akhirnya aku rasain dia.
diskusikan sama pilih sama aja ada ibu-ibu kelompokan lama itu foto-foto Abang mau di depan sini? Kagak ada yang kita aja kalau berangkat ya. Sama Roma. Di sini kemana? Oh, juga. Kayaknya enggak. Kayaknya. Salam Gus, bertahanus Gus. Dari kader PMI Gus. Gus. Yes. Jadi gimana dengan deklarasi? Ya, ini kaum muda yang memiliki semangat untuk terus berperan di dalam kehidupan masyarakat berbangsa, dan rata-rata adalah aktivis-aktivis yang saya kenal baik, tidak mau berpangku tangan dan menjadi bagian dari gerakan perubahan. Mereka menyadari betul nasib mereka tidak bisa diserahkan kepada siapa-siapa kecuali kebersamaan dalam mewujudkan perubahan. Memang Amin ini, Anies Mohaimin, lebih banyak memberikan ruang terbuka kepada siapa yang mendukung untuk mewarnai, sehingga dialog, kejujuran berpendapat, dan terus melibatkan kaum muda, termasuk pemerintahan nanti. Kalau Amin dipercaya oleh rakyat, kaum muda akan mendapatkan prioritas yang luar biasa. Gus, tadi yang menarik adalah ada sahabat yang dibeli yang tinggal di sini. Rahasia, rahasia.
Sama-sama dari NU, Gus. Rahasia. Gus tadi juga menyebutkan muda bukan soal usia, namun soal kelakuan. Iya, itu betul. juga siapa? Ya pokoknya kepada semua orang Indonesia, kalau kamu muda harus berdiri tak di atas kaki sendiri. Seperti ajaran-ajaran kita di pesantren itu, laisal fata ma gua aba, siapa yang disebut kaum muda itu tidak boleh mengaku aku anak siapa, tapi inilah aku, ma anaza, inilah aku. Gus, tanggapannya terkait Pak Jokowi bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono hari ini, sementara beberapa hari lalu Pak Anies juga bertemu dengan Sultan. Ya tentu itu komunikasi politik yang biasa, wajar saja, dan tentu Sri Sultan memiliki kekuatan kultural untuk menjabatani semua. Oke, Gus, kalau yang soal hilirisasi, Pak Jokowi ketemu AHY hari ini, apa betul cuma cukup membahas tentang kondisi politik saat ini? Ya biasa saja namanya pertemuan tokoh-tokoh, tentu pasti terjadi. Gus, yang soal adu data hilirisasi kan Pak Luhut gimana, udah teleponan atau belum jadinya? Belum, saya masih sibuk terus kampanye. Kalau reda nanti kita akan temui Pak Luhut. Nanti pas setelah temuan itu pertemuan gitu nanti bakal ngajak media atau ngajak saksi gitu nggak? Pastilah. Tapi yang jelas Gus Imin dan PD bahwa itu semua berdasarkan data ya? Oh iya dong. Kalian bisa lihat banyak film-film yang menyangkut tentang pertambangan dan rusaknya alam di YouTube, banyak sekali. Terus soal yang Pak Jazil bilang kalau pemilih NU dan pemilih 01 itu korslet itu bagaimana? Korslet itu kalau jalur listrik kemudian blengser. Nah, saya nggak tahu, tanya Pak Jazil aja. Terus tadi sahabat yang terbeli kemana? Ya nanti banyak yang sudah tahu. Ya, makasih ya. Terus persiapan untuk besok ada tips untuk Pak Anies? Ya tentu kita berharap debat ini beradu gagasan dan data dan fakta. Jangan beradu gimmick-gimmick. Ada pesan khusus buat Pak Anies atau gimana? Iya, nggak ada yang khusus. Pak Anies lebih tahu lah. Ya, makasih ya. Oke, makasih Gus. Saya sudah ke Jogja, siang Jakarta lagi, sore sudah Semarang. Oke, maaf Gus. Makasih Gus. Makasih Gus. Makasih ya. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyinggung isu nepotisme hingga dinasti politik dalam kampanyenya. Meski tidak menyebutkan sosok yang ia sindir, namun dua isu tersebut kerap dikaitkan dengan Cawapres 02 Gibran Rakabuming. Cak Imin mengatakan nepotisme adalah kelakuan prasejarah dan mengandalkan ketidakmampuan seseorang. Pernyataan itu disampaikan Cak Imin dalam acara deklarasi relawan Kaula Muda Nusantara, Rekan Amin di Jakarta, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Jangan ngaku muda tapi kalau kelakuanmu adalah kelakuan prasejarah, mengandalkan ketidakmampuan dirinya, tetapi mengandalkan nepotisme dan dinasti, kata Muhaimin. Menurut Cak Imin, nepotisme merupakan perilaku politik yang melawan demokrasi. Adapun isu nepotisme dan dinasti politik kembali menyeruak setelah Gibran lolos menjadi cawapres. Gibran memperoleh tiket maju Pilpres atas keputusan Mahkamah Konstitusi, MK. Keputusan MK tersebut membuat paman Gibran yang juga merupakan Ketua MK Anwar Usman dinyatakan melanggar etik berat. Akibatnya Anwar dipecat dari jabatannya sebagai Ketua MK. Recehan terus dibeli, itu tebas. Tapi tebas bahasa Indonesia dipotong. Mau kalian dipotong? Tidak. Kita tidak mau dipotong. Kita ingin eksis dan menentukan masa depan kita sendiri. Perubahan? Amin. Perubahan? Amin. Perubahan? Amin. Nampaknya ada yang ingin menebas, membeli murah, atau menebas, memangkas masa depan kita. Sebab apa? Kita tahu persis bagaimana semua cara dilakukan, bagaimana semua upaya dilakukan. Tetapi bagi Amin, tujuan baik tidak boleh menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik harus kita lakukan dengan baik. Tidak boleh merusak tatanan.
Saya kagum kalian semua, rekan-rekan ini tetap jalan lurus, tidak mau merusak tatanan, tidak mau mengatasnamakan ini itu, tapi berdiri di atas kaki sendiri. Kaula Muda Nusantara. Kita ini bukan kaula muda Wakanda. Betul? Kita ini bukan ikatan-ikatan Wakanda. Betul? Kita adalah anak-anak muda, mungkin yang tertua saya. Kalian, rekan-rekan, adalah anak-anak muda yang memiliki masa depan dan ingin mewarnai masa depan. Bukan diwarnai oleh orang lain. Sebetulnya tahun 1950 kakek buyut saya, Kiai Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, menyampaikan ukhuwah nahdiyah, kebersamaan para nahdiyin itu bukan hubungan antara kuda dan pedati dalam perjalanan sebuah doka. Hubungannya adalah saling menentukan, bukan satu menentukan yang lainnya. Coba tahun 1950, Kiai Hasyim Muzadi, kita tidak ingin, kata beliau almarhum Kiai Hasyim Muzadi, kita tidak ingin disuruh mendorong mobil mogok, setelah mobilnya jalan kita ditinggalkan. Betul? Betul. Saya mengutip dua tokoh besar ini, Mbah Wahab dan Kiai Hasyim. Mulai dari Mbah Hasyim Asy'ari sampai Mbah Hasyim Muzadi, semua sama. Kita ingin mewarnai dan menentukan masa depan. Alhamdulillah, keluarga besar kita selalu menentukan masa depan bersama-sama kekuatan yang lain. Sehingga kita ditakdirkan menjadi penentu arah masa depan. Tanya Pak Fathan, siapapun yang bersama PKB dalam setiap pilpres biasanya pemenang pilpres di dalam setiap pilpres. Tanya Pak Fathan, 4 kali pilpres di mana ada PKB, di situ ada kemenangan. Insya Allah sejarah terulang lagi 2024, di mana ada PKB, di situ ada kemenangan. Allahumma amin. Awalnya disepelekan, amin. Ya, semua survei menyatakan nomor 3. Hari ini semua survei menyatakan kalau toh 2 putaran pasti amin masuk putaran kedua. Ini artinya takdir sudah di depan mata kita. Ditambah energi baru rekan-rekan ini semua, insya Allah takdir akan menjemput dan mengawal kemenangan perubahan di Indonesia untuk pemilu yang akan datang. Amin. Rekan-rekan semua yang hadir maupun di seluruh Indonesia melalui Zoom, ini membuat saya terlalu bersemangat. Karena kalian ingat dengan cita-cita kebersamaan ini. Rekan-rekan ini mengerti betul bagaimana masa depan tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Kita harus mengawal masa depan kita. Kita tidak boleh lagi menitipkan kepada orang lain masa depan kita. Kita harus ikut menjadi bagian dari setidaknya penentu arah, pena dari catatan-catatan sejarah. Sebab saya punya teman, lupa, dia lebih kenal kepada saya, tapi seolah-olah lebih kenal yang orang lain. Who is he? Sebetulnya lebih dekat di otaknya who is Muhaimin daripada who is he. Jawabannya sederhana, karena mereka lupa seluruh semangat Mbah Wahab Hasbullah dan semangat Pak Hasyim Muzadi. Moga-moga kita semua sebagai orang muda tidak lagi berpangku tangan menunggu ditentukan takdir masa depannya orang lain, tetapi kita sendiri yang menoreh sejarah catatan perjalanan kehidupan bangsa kita di masa yang akan datang. Amin. Sanggup kita mencatat bersama-sama? Mari bersama rekan Amin hari ini, insya Allah kitalah
yang akan menjadi bagian dari tinta catatan sejarah perubahan. Saya ingin sedikit membongkar apa makna di balik perubahan. Yang pertama, saya perkenalkan dulu, saya berpasangan dengan Mas Anies, sebuah takdir baik yang di luar nalar apa yang sedang kita perjuangkan. Sebegitu sulitnya kita bertemu, mungkin rekan-rekan semua tahu. Sebegitu sulitnya kita dipertemukan karena ada tembok-tembok yang menghadap. Alhamdulillah, akhirnya terjadi takdir bahwa Anies Muhaimin reunian di dalam pasangan ini. Kenapa reunian? Karena saya sama Mas Anies bukan orang lain. Saya sama-sama kuliah di UGM, Mas Anies di ekonomi, saya di Visipol. Sama-sama tahun 1990-an kita sama-sama bergerak di gerakan mahasiswa, mulai dari pers mahasiswa, gerakan gagasan, pemikiran dan kajian, gerakan advokasi. Waktu itu ada namanya advokasi Kedung Ombo. Kita juga waktu itu mengadvokasi literasi demokrasi. Kita juga melakukan apa yang disebut sebagai bangkitnya gerakan mahasiswa setelah 30 tahun mati kutu oleh NKKBKK. Dulu ada namanya normalisasi kehidupan kampus dan PKK, saya sampai lupa namanya. Kampus dieliminir, dilarang keluar dari pagar kampusnya. Hanya boleh di dalam kampus, tidak boleh keluar ngurusin di luar kampus. Sehingga 30 tahun lebih kampus dan mahasiswa ini nabubukan dengan satu istilah yang namanya menara gading. Sehingga tercerabut dari akar problematika sosial politik. Alhamdulillah, gerakan pemikiran, kajian, gagasan, termasuk salah satunya waktu itu kami merintis yang namanya sejarah yang ditutup-tutupi untuk dibuka kembali. Salah satunya adalah sejarah kemerdekaan yang peran dan kiprah para ulama waktu itu tidak ada dalam catatan sejarah pun. Kita lakukan penelitian, kita kaji, kita cari dokumen-dokumen, bekerja sama dengan Arsip Nasional. Kita temukan fakta-fakta bahwa ulama-ulama kita bukannya tidak hadir dalam perjuangan kemerdekaan, tetapi tidak diakui catatan sejarahnya, bahkan cenderung dibuang dari rentetan sejarah kelahiran bangsa kita. Nah, itulah rintisan itu, dan saya menyatakan sama Mas Anies waktu itu berhasil. Kemudian puncaknya di bawah kepemimpinan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, akhirnya masuklah era demokrasi dan reformasi 1990. Saya dan Mas Anies menyebutnya perubahan jilid 1. Tiba-tiba takdir membawa kami dalam satu titik temu. Calon presiden Mas Anies, saya calon wakil presiden. Saya menyampaikan, insya Allah 2024 adalah takdir akan menyebut perubahan jilid kedua untuk keadilan dan kemakmuran yang merata. Allahumma amin. Inilah track record kami yang bukan soal sok-sokan atau sombong-sombongan. Track record bagi kami itu penting. Supaya teman saya yang lagi lalai karena ketebas itu, supaya ingat bahwa ada track record, ada satu perjalanan panjang yang tidak boleh putus dari seluruh rangkaian dari sejarah kehidupan sosial, kehidupan budaya dan politik kita. Nah, pada posisi itulah saya bangga rekan-rekan Amin ini punya sejarah. Saya kira kita semua tahu Kawula Muda Nusantara ini memiliki sejarah yang tidak pernah terputuskan. Jadi alhamdulillah saya bisa menyaksikan video profil yang saya tidak pernah lihat ini tadi. Sejarah itu bagian yang tak terpisahkan. Sehingga insya Allah amanat Kawula Muda Nusantara yang diserahkan kepada saya hari ini, insya Allah kami akan emban dan buktikan di pemerintahan 2024-2025. Amin. Alhamdulillah, begitu saya masuk pemerintahan sama Pak SBY, mulai merintis pengakuan Hari Santri dalam pemerintahan Pak Jokowi, akhirnya 2019 sejarah yang terbungkus
di dalam tusukan tumpukan rezim dan otoritarianisme itu akhirnya terbongkar. Hari ini kita menyaksikan, kita melihat fakta bahwa ada kondisi yang tidak baik-baik saja. Ada kondisi yang tidak seharusnya perlu terjadi. Ibaratnya saya ingin menyampaikan, saya sudah sering tertipu di dalam politik. Kali ini kami dan rekan Amin semua tidak boleh tertipu menitipkan sejarah politik. Tetapi kita akan menulis sejarah sendiri bagi perjalanan kehidupan kebangsaan, terutama untuk kaum muda di seluruh Nusantara. Allahumma amin. Dari situ rekan-rekan sekalian, kita bisa mulai. Mulai dari mana? Mulai dari meluruskan seluruh keadaan yang tidak baik-baik ini. Saya ingin bongkar dua saja. Yang pertama, soal politik. Politik, Anda semua sudah tahu, tapi saya ingin buka sedikit. Bahwa orang tidak berani mengaku Indonesia, saking takutnya kena kasus hukum, maka mengaku sebagai Wakanda. Di sebuah negara Wakanda, seorang yang kritis ditangkap, kemudian bahkan dikriminalisasi. Kita tidak boleh menyatakan itu. Insya Allah 2024 perubahan terjadi, demokrasi yang hakiki akan kita kembalikan seperti spirit reformasi dan demokrasi tahun 1990. Ini politik. Belum lagi munculnya politik dinasti. Saya tadi tertarik yang disampaikan oleh rekan Saiful. Muda hari ini pemimpin masa depan. Kalau saya bisa tambahin lagi, yang muda itu bukan soal usia, tapi soal kelakuan. Jangan ngaku muda, tapi kalau kelakuanmu adalah kelakuan prasejarah, mengandalkan ketidakmampuan dirinya, tetapi mengandalkan dari nepotisme dan apa? Satu lagi, dinasti sama nepotisme itu sebuah perilaku politik prasejarah, saudara, tua sekali. Prasejarah, kerajaan sebelum kerajaan ini melawan demokrasi. Tapi kaulah muda Nusantara, muda berarti praktek dan usia. Alhamdulillah hari ini saya ketemu rekan-rekan muda yang berani ngambil resiko untuk bersama Amin dalam mewujudkan muda dalam usia dan praktek kehidupan dan perjuangan politik. Demokrasi kita luruskan, kita tegakkan di mana demokrasi dan reformasi, anti KKN, anti kolusi, anti dinasti, kita wujudkan di kepemimpinan nasional yang akan datang. Amin. Ekonomi 10 tahun terakhir tidak ada UMKM yang gak tumbang. Semuanya tidak ada yang naik kelas UMKM. Dan saya belum pernah dengar dari teman-teman kaula muda ada, nggak usah 10 lah, 5 entrepreneur yang mencorong tanpa KKN. Tidak pernah. Kalau mau maju pasti KKN dulu baru maju. Kita ingin rubah. Ini semua akibat apa? Ketertutupan sistem yang hanya memberikan akses terbatas kepada segelintir orang. Insya Allah perubahan yang ingin kita wujudkan adalah ekonomi yang memberikan peluang yang sama kepada seluruh pelaku ekonomi tanpa pandang bulu, dan tidak ada yang namanya oligarki dan yang disebut sebagai penguasaan kelompok tinggi. Setuju. Makanya saya sampaikan dalam visi misi kami, tidak boleh pemain merangkap wasit, tidak boleh pemain membuat aturan sekaligus pemain bisnis. Yang boleh terjadi adalah semua aturan harus
diposisikan dan dibicarakan secara terbuka, dan pelaku usaha harus memiliki akses yang sama dalam upaya demokrasi mewujudkan aturan yang fair. Fairness di bidang ekonomi bukan hanya sekedar melahirkan pengusaha yang naik kelas, tetapi akan melanggengkan kekuatan ekonomi nasional. Itulah yang disebut perubahan. Itulah perubahan. Tentunya dua contoh dulu, tadi politik, kemudian ekonomi. Dan banyak aspek lagi. Perubahan harus dilakukan karena apa? Karena kita ingin menjadi bagian dari penyiap masa depan. Kalau demokrasi diselewengkan, kalau sentralisme kembali diwujudkan, contoh sederhana. Dulu zaman Gus Dur jadi presiden, ada namanya Menteri Otonomi Daerah. Karena apa? Ingin menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah. Hari ini semuanya serba sentralistik pusat, hanya bupati wali kota, hanya gubernur, semuanya serba sentralistik. Anggaran disentralkan, APBN 80% pusat, 20% baru di daerah. Ini boleh kalau ada menteri yang bantah boleh. Saya wakil ketua DPR juga tahu data, sama-sama tahu data. Soalnya yang debat siapa yang membantah orang lain. Ya kalau kamu debat sama saya, ya kamu harus bantah. Jangan minta tolong orang lain untuk membantah pendapat saya. Betul? Jangan pernah ngaku pemuda kalau kamu bersembunyi di balik ketiak para opa-opa yang lain. Opa bukan yang lain. Nah, karena itu sangat aneh. Kok ada ya yang nggak bisa dititipi kok menitipkan ke sana. Tidak boleh ada sejarah terulang. Kita hanya mendorong mobil mogok, dan ketika mobilnya jalan kita ditinggalkan, say hello goodbye, ditipu kembali lagi terjadi seperti yang diamanatkan Ki Hasyim Muzadi almarhum beberapa waktu yang sama. Untuk itu kesungguhan rekan Amin dan saya hari ini bagian dari untuk melanjutkan apa yang dipesankan bahwa hafazullah, apa yang disampaikan oleh almarhum Ki Hasyim Muzadi, bagian dari untuk terus kita mewarnai dan merubah bangsa ini. Contoh politik sudah, contoh ekonomi sudah, contoh anggaran sudah. Kita akan wujudkan begini. APBN kita 3.000 triliun. Saya pernah di legislatif, sampai hari ini masih di legislatif. Saya pernah di eksekutif, pernah menjadi menteri. Saya melihat sejak 2004 kita sudah menyadari betul apa yang disebut pertumbuhan usia kaum muda. Sampai hari ini malah sudah mulai menuju puncak. Sudah di atas 50% usia kaum muda. Itu sudah disadari bersama sebagai bangsa. RPJPR, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang, RPJMN sudah dimulai tahun 2014. Tapi apa yang terjadi? Hanya menjadi kesadaran dan agenda. Keberpihakannya itu saya sisir sulit, tidak bisa nyata dalam kesadaran bonus demografi. Gimana mau ngomong generasi emas? Keberpihakan kalian terhadap generasi muda tidak memberi ruang kepada generasi emas untuk tumbuh menuju 2040. Struktur anggaran kalian tidak seperti yang menjadi omongan. Oleh karena itu, Amin telah berdiskusi, berbulat tekad. Kalau Amin menang, 5% APBN harus digelontorkan untuk kaum muda supaya kaum muda yang perlu dicatat. Ini bukan soal uang yang kemudian hilang. Valuasinya, nilai tambahnya kepada kaum muda, ini investasi masa depan. Ini yang namanya pemerintah punya agenda dan memiliki prioritas. Insya Allah dari 5% APBN itu hanya sekitar 150 triliun. Untuk apa 150 triliun? Yang mau bisnis kaum muda diberi ruang seluas-luasnya, permodalan yang mudah dan paling memungkinkan untuk tumbuh. Yang kedua, yang mau meningkatkan kapasitas. Dulu
Pak Jokowi yang kedua ada namanya kartu prakerja. Kita bongkar itu, kita suntik lebih besar lagi supaya apa? Tidak hanya nonton YouTube untuk mendapatkan prakerja dan subsidi sekitar 600 ribuan. Kita bongkar itu, siapapun kaum muda yang ingin maju dan punya kompetensi, terbuka luas beasiswa sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Baik di dalam maupun di luar negeri. Yang mau short course, mau ambil keterampilan jangka pendek maupun yang S1, S2, S3. LPDP kita kelontor sebesar-besarnya. Terutama untuk santri, tidak akan kita biarkan berkompetisi yang selalu kalah. Kita siapkan. Ini aneh nih LPDP ini. Yang kompetisi ada, yang dapat ya yang kaya. Kalau yang kaya yang mutunya memang lebih baik. Kayak rekan-rekan ini sudah miskin, nggak punya akses, kalah terus di LPDP. Pemerintah harus memberi afirmasi kesiapan untuk mengatasi itu. LPDP kita perbanyak, kita perluas, kita beri pilihan-pilihan. Kita berikan pra-LDP. Harus ada pra-LDP, LPDP. Karena apa? Kalau dibiarkan pasar terbuka, yang menang itu juga. Yang makannya sehari 3 kali. Kayak rekan-rekan yang makannya sehari 2 kali, gimana nasibnya? Udah gitu dijanjiin makan siangnya dari sono lagi gitu. Miskin amat loh. Makan siang aja digratisin. Nah karena itu, saudara-saudara, rekan-rekan semua yang saya hormati, ini konkret. Kalau mau ngomong bonus demografi, ngomonglah dengan fakta. Ada yang protes, Gus Imin ini janji melulu. Lebih baik janji dan kalian tagih nanti daripada kalian ditipu dan ditipu terus. Betul. Lebih baik janji. Oleh karena itu saya menantang kepada kaula muda Nusantara di seluruh Indonesia. Mari kita wujudkan cita-cita besar. Kita robah kemandekan ini. Ya, saya selama ini berusaha terus, tapi tidak ada jalan lain yang lebih bisa merubah kepemimpinan nasional. Ya, yang di kementerian berusaha nggak akan bisa apa-apa kalau kepemimpinannya tidak melakukan perubahan. Karena itu saya mengajak rekan-rekan seluruh Indonesia yang hadir di sini maupun melalui Zoom, ayo kita rebut perubahan, ayo kita wujudkan perubahan. Yang kita lakukan hari ini adalah pengabdian untuk 270 juta rakyat kita semua. Amin. Saya senang dan bangga kalian sungguh-sungguh. Saya senang dan bersyukur kalian menjadi bagian dari keyakinan masa depan perubahan. Dan catat, sejarah yang akan membuktikan bahwa insya Allah kita menjadi bagian dari penulis sejarah perubahan yang baik bagi 270 juta rakyat kita semua. Amin. Saatnya kita berubah, saatnya kita mulai. Resiko yang kita lihat ke depan tentu ada, tetapi Allah bersama kita untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemajuan bangsa kita. Allahumma amin. Terima kasih kepada rekan Iqbal, rekan Saiful, rekan-rekan semua yang telah menjadi bagian dari semangat perubahan ini. Semoga ikhtiar ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ikhtiar dan usaha keras kita ini betul-betul menghasilkan perubahan. Saya sudah keliling dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Perubahan tidak bisa dielakkan. Setiap nurani rakyat ingin nasibnya berubah dan dititipkan kemana, kadang mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai. Saya berharap rekan Amin inilah yang menjemput nurani perubahan itu, menjemput sekaligus menyapa nurani perubahan yang masih terendapkan di dalam hati seluruh rakyat Indonesia, sehingga tali bersambut, sehingga kemauan menjadi ada jembatan. Dan saya minta rekan Amin ini menjadi jembatan antara kerinduan perubahan dengan fakta yang akan kita wujudkan 14 Februari yang akan datang. Jangan ragu-ragu karena perubahan pasti datang. Jangan ragu-ragu karena kita membutuhkan perubahan. Amin. Perubahan. Amin.
Perubahan. Amin. Perubahan. Amin. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan rasa bangga, syukur, dan terima kasih rekan-rekan Amin semua telah menjadi bagian dari kekuatan kemenangan kita semua. Salam hormat dan salam cinta saya kepada seluruh keluarga, tetangga, andai tolan. Sampaikan salam Gus Imin. Insya Allah kami siap mengemban amanah yang kalian berikan kepada kami. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT. Kita semua diberi kemenangan 14 Februari. Insya Allah 14 Februari hari perubahan nasional. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tangan untuk calon wakil presiden kita, Rekan Abu Muhaimin Iskandar. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas segala pemaparan, penguatan serta Kali dari mana? Festival pemilu. Kamu datang? Tapi tadi acara baru mulai aku coba. Gara-gara ini. Geser. Emang itu dan ini. Akhirnya aku rasain dia. Tolong mau di depan sini.
Gus, salam Gus, bertahan Gus. Dari kader PMI Gus. Gus. Yes. Jadi gimana dengan deklarasi Ya, ini kaum muda yang memiliki semangat untuk terus berperan di dalam kehidupan masyarakat berbangsa, dan rata-rata adalah aktivis-aktivis yang saya kenal baik, tidak mau berpangku tangan dan menjadi bagian dari gerakan perubahan. Mereka menyadari betul nasib mereka tidak bisa diserahkan kepada siapa-siapa kecuali kebersamaan dalam mewujudkan perubahan. Memang Amin ini, Anies Mohaimin, lebih banyak memberikan ruang terbuka kepada siapa yang mendukung untuk mewarnai, sehingga dialog, kejujuran berpendapat, dan terus melibatkan kaum muda, termasuk pemerintahan nanti. Kalau Amin dipercaya oleh rakyat, kaum muda akan mendapatkan prioritas yang luar biasa. Gus, tadi yang menarik adalah ada sahabat yang dibeli yang tinggal di sini. Rahasia, Siapa sih, Gus? rahasia, Sama-sama dari NU, Gus. rahasia. Gus tadi juga menyebutkan muda bukan soal usia, namun soal kelakuan. Iya, itu betul. juga siapa? Ya, pokoknya kepada semua orang Indonesia, kalau kamu muda harus berdiri tak di atas kaki sendiri. Seperti ajaran-ajaran kita di pesantren itu, laisal fata ma gua aba, siapa yang disebut kaum muda itu tidak boleh mengaku aku anak siapa, tapi inilah aku, ma anaza, inilah aku. Gus, tanggapannya terkait Pak Jokowi bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono hari ini, sementara beberapa hari lalu Pak Anies juga bertemu dengan Sultan. Ya, tentu itu komunikasi politik yang biasa, wajar saja, dan tentu Sri Sultan memiliki kekuatan kultural untuk menjabatani semua. Gus, kalau yang soal hilirisasi, Pak Jokowi ketemu AHY hari ini, apa betul cuma cukup membahas tentang kondisi politik saat ini? Ya, biasa saja namanya pertemuan tokoh-tokoh, tentu pasti terjadi. Gus, yang soal adu data hilirisasi kan Pak Luhut gimana, udah teleponan atau belum jadinya? Belum, saya masih sibuk terus kampanye. Kalau reda nanti kita akan temui Pak Luhut. Nanti pas setelah temuan itu, pertemuan gitu nanti bakal ngajak media atau ngajak saksi gitu nggak? Pastilah. Tapi yang jelas Gus Imin udah pede bahwa itu semua berdasar data ya? Oh iya dong. Kalian bisa lihat banyak film-film yang menyangkut tentang pertambangan dan rusaknya alam di YouTube, banyak sekali. Terus soal yang Pak Jazil bilang kalau pemilih NU dan milih 01 itu korslet itu bagaimana? Korslet itu kalau jalur listrik kemudian blengset. Nah, saya nggak tahu, tanya Pak Jazil aja. Terus tadi sahabat yang terbeli kemana? Ya, nanti banyak yang sudah tahu. Ya, makasih ya. Terus persiapan untuk besok ada tips untuk Pak Anies? Ya, tentu kita berharap debat ini beradu gagasan dan data dan fakta. Jangan beradu gimmick-gimmick. Ada pesan khusus buat Pak Anies atau gimana? Iya, nggak ada yang khusus. Pak Anies lebih tahu lah. Ya, makasih ya. Oke, makasih Gus. Saya suka ke Jogja, yang Jakarta lagi, Suri sudah Semarang. Oke, banget Gus. Makasih Gus. Makasih Gus. Makasih ya. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyinggung isu nepotisme hingga dinasti politik dalam kampanyenya. Meski tidak menyebutkan sosok yang ia sindir, namun dua isu tersebut kerap dikaitkan dengan Cawapres 02 Gibran Rakabuming. Cak Imin mengatakan nepotisme adalah kelakuan prasejarah dan mengandalkan ketidakmampuan seseorang.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin dalam acara deklarasi relawan Kaula Muda Nusantara, Rekan Amin di Jakarta, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Jangan ngaku muda tapi kalau kelakuanmu adalah kelakuan prasejarah, mengandalkan ketidakmampuan dirinya, tetapi